Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 112110047 dari kelas MA21A01. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi internasional. Pada kemajuan ekonomi saat ini, banyak negara yang bergantung pada negara lainnya, bank dari perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Contohnya, Indonesia yang mengekspor kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura, atau banyaknya negara di Asia Tenggara yang mengimpor kendaraan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya dari negara Jepang, sampai kepada perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait tambang emas Freeport. Tetapi sebelum membahas lebih jauh tentang masalah ekonomi internasional, kita harus mengetahui apa itu definisi dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia guna memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungan interpelaku antara ekonomi suatu negara dengan negara lainnya, baik dari segi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama. Bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini bisa berupa bentuk kerjasama regional ataupun multilateral. Contoh dari kerjasama regional yaitu ASEAN, Uni Eropa, dan APEC. Contoh dari kerjasama multilateral yaitu United Nations, International Monetary Fund, dan World Trade Organization. Lalu apa sih yang menjadi faktor suatu negara melakukan hubungan internasional? Nah, yang pertama yaitu untuk mendapat memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti produk atau jasa. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 4 ilmu pengetahuan teknologi untuk mengelola sumber daya. Yang keempat, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Yang kelima, perbedaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari hasil produksi. Yang keenam, terjadinya globalisasi karena tidak ada negara di dunia yang mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, hubungan antar negara dalam ekonomi internasional ini bersifat saling bergantung, di mana negara maju membutuhkan negara berkembang. Begitu pula sebaliknya, negara berkembang yang lebih membutuhkan negara maju. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.